Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniar dengan NIM 012011133091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensitasi menggunakan sistem Harvard Style. Di mana sistem Harvard Style merupakan sistem yang berdasarkan penulisan tanggal atau author date style. Adapun aturan-aturan penulisan menggunakan sistem Harvard Style, yang pertama yaitu sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Selanjutnya, untuk yang keempat, yaitu jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung and, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris dari awal hingga akhir. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat, jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan diikuti at all, titik, koma, kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Yang keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur atau terjemahan, baik buku, artikel, ataupun lainnya, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemahan. Untuk yang keenam, yaitu pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan cara penulisan sumber kutipan. Yang pertama, sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks, yaitu 1. Sumber kutipan dengan penulis, misalnya asyik dalam kurung tahun menyatakan bahwa kalimat. Jika disertai dengan halaman, misalnya asyik dalam kurung tahun titik 2 halaman tutup kurung menyatakan bahwa kalimat. Adapun selanjutnya yaitu satu sumber kutipan dengan dua penulis, misalnya Cooper and Schlesinger dalam kurung tahun titik 2 halaman lalu kalimat. Yang ketiga, satu sumber kutipan lebih dari dua penulis, yaitu misalnya Guan et al, di mana et al berarti lainnya dalam kurung 2009.2 halaman. 2009 menyatakan tahun dan 32 menyatakan halaman, lalu disertai dengan kalimat. Selanjutnya, sumber kutipan ditulis di akhir kalimat. Yang pertama, satu sumber kutipan dengan satu penulis. Misalnya, kalimat dalam kurung nama penulis, koma, tahun, titik 2. Jika disertai dengan halaman, maka misalnya kalimat dalam kurung penulis, koma, tahun, titik 2, halaman, tutup kurung, titik. Yang kedua yaitu satu sumber kutipan dengan dua penulis. Misalnya, kalimat dalam kurung nama penulis pertama dan kedua, koma, tahun, titik 2, halaman, tutup kurung, titik. Selanjutnya, satu sumber kutipan lebih dari dua penulis. Misalnya, kalimat dalam kurung Guan et al, di mana Guan adalah nama penulis pertama dan et al menunjukkan teman-teman dari Guan yang ikut serta dalam menulis kutipan tersebut. Titik koma, tahun, titik 2, halaman dalam kurung, titik. Untuk yang ketiga yaitu dua sumber kutipan dengan penulis yang sama. Misalnya, nama penulis dalam kurung tahun pertama, koma, tahun kedua. Jika tahun publikasi sama, misalnya yaitu nama penulis dalam kurung tahun diberi huruf abjad sesuai dengan urutannya. Misalnya
2007 A, 2007 B dalam kurung titik. Selanjutnya, sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda. Misalnya, dalam kurung nama penulis, koma, tahun, titik 2, penulis kedua, dan penulis ketiga, koma, tahun, titik koma, penulis keempat, dan et al, titik koma, tahun, tutup kurung, titik. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang kelima, di mana sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Misalnya, nama lembaga dalam kurung tahun, yaitu contohnya Badan Pusat Statistik dalam kurung 2006 tutup kurung titik. Selanjutnya, yang keenam adalah sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut satu peraturan atau perundang-undangan. Misalnya, undang-undang, nomor, tahun, kalimat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 disertai dengan kalimat. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara penulisan daftar pusaka yang pertama dengan buku teks, di mana aturan penulisan yaitu nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku yang dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit, jika ada. Kedua adalah pada buku teks terjemahan, yaitu aturan penulisannya adalah nama belakang, penulis asli, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku asli dicetak miring, edisi atau cetakan keberapa, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku yang dicetak miring, edisi cetakan keberapa, nama penerbit, serta kota penerbit. Untuk dapat memahami lebih lanjut, dapat dilihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya, ada buku terbitan dari lembaga atau badan maupun organisasi, di mana aturan penulisannya adalah nama lembaga, badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul buku yang dicetak miring, edisi atau cetakan keberapa, nama penerbit, kota penerbit. Untuk dapat lebih memahami dari aturan penulisan buku terbitan lembaga, badan atau organisasi, dapat dicermati atau dapat dilihat pada contoh yang tertera pada berikut ini. Adapun aplikasi untuk membuat citasi dengan sistem Harvard, yaitu Mendeley ataupun dengan menggunakan EndNote, di mana pada aplikasi tersebut kita dapat dengan mudah membuat citasi dari berbagai jurnal langsung melalui aplikasi tersebut. Terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.